Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmu sholihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan, masih beri kita iman sehingga kita bangun pagi-pagi enaknya tidur terus kita ngaji, ya mudah-mudahan semua diberkahi Allah, nambah ilmu kita, dan didoakan para malaikat yang mengelilingi kita semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Itkanul Himam Rantau membicarakan masalah kitab Al-Hikam, dan insya Allah pagi hari ini beliau akan menyampaikan hikmah nomor 63, karunia yang bisa membawa bencana atau istidraj ya. Dan kalau selesai nanti kalau masih ada waktu bisa lanjut ke 64 Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap keluarga besar Husnul Khatimah Institute. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 9 Dzulqa'dah 1447 Hijriyah bertepatan dengan 27 April 2026. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan anugerah, sehingga dengan nikmat-nikmat dan anugerah tersebut Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tergolong umat Nabi yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita insya Allah akan membahas lanjutan kitab Al-Hikam, yang mana pagi hari ini kita masuk hikmah ke-63, yang tadi temanya disampaikan oleh Pak Mazwar dengan
redaksi karunia bisa menjadi bencana. Ini masuk dalam satu konsep atau satu sunnatullah ya terhadap seluruh manusia siapapun dia bisa terkena hal ini yang kemudian kita kenal dengan istilah istidraj. Nah, maka kita baca dulu hikmah ke-63-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-hikmatu tsalitsatu wassittun. Hikmah ke-63. Khif min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nah, penggalan terakhir itu penggalan ayat ya. Sanastadrijuhum. Nah, dari situ itu adalah penggalan firman Allah Subhanahu wa taala yang nanti di dalam surat Al-A'raf ada 182, Al-Qalam ada ayat 44 ya. Jadi ada dua ayat tuh. Al-A'raf 182 atau Al-Qalam. Al-Qalam ayat ke-44. Al-Qalam surat ke berapa ya? 50 berapa itu? Al-Qalam sudah ala sayyidina Muhammad. Berapa? 68. 68 ayat 44. Ya. Ini potongan ayatnya ada di dua tempat tersebut. Nah, kita terjemahkan. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan khif, takutlah, khawatirlah, atau waspadalah gitu ya, bisa. Terhadap keberadaan ihsannya Allah kepadamu. Jadi khawatirlah, waspadalah terhadap kebaikan-kebaikan Allah kepada Anda. Ya. Padahal Anda masih selalu mendawamkan keburukan Anda bersama Dia. Artinya kita masih selalu berdosa, berbuat maksiat. Tetapi saat yang bersamaan nikmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah terus mengalir kepada kita. Di saat padahal kita masih selalu berbuat dosa dan salah. Nah, ketika itu terjadi, waspadalah, khawatirlah, takutlah bahwa itu merupakan sebuah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikutiplah tadi satu penggalan ayat yang ada di dua tempat, di antaranya surat 7 Al-A'raf ayat 182. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur mengarah kepada kebinasaan dengan cara yang tidak mereka sadari atau tidak mereka ketahui. Nah, ini salah satu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bermain-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang-orang tidak beriman, orang-orang kafir, atau orang beriman sekalipun,
tapi dia tidak mengindahkan perintah Allah, selalu melanggar larangannya, maka Allah membiarkan. Nah, kalimatnya membiarkan tuh ya Pak, Bu. Jadi dibiarkan terlarut di dalam nikmat yang Allah kasih, ya, dibiarkan larut dalam kemuliaan yang Allah beri, tapi sejatinya dia mengarah kepada kebinasaan dengan cara yang mereka tidak akan pernah tahu dan mereka tidak akan pernah sadar. Nah, itu yang mengerikan. Maka ini sebuah alarm, sebuah pengingat buat kita semua, ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita memiliki banyak nikmat, kebaikan-kebaikan Allah terus mengalir, padahal kita masih terjebak pada banyak maksiat kepada Allah, boleh jadi itu termasuk bentuk istidraj dari Allah. Nah, maka seperti apa parameternya untuk kita tahu dan sadar bahwa ini istidraj atau bukan, kan gitu ya. Baik, pertama Syekh Buti mengatakan hikmah ini yang ke-63 ini itu merupakan pelengkap dan lanjutan dari hikmah ke-62 kemarin, Bapak Ibu. Hikmah 62 kemarin kan kita bahas tentang syukur ya. Syukur nikmat. Siapa yang malam yashkurin ni'mata, siapa yang tidak bersyukur atas nikmat, faqad ta'arrada li zawaliha, maka dia menghadapi potensi kehilangan nikmat tersebut. Wa man syakaraha, siapa yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, faqad qayyadaha bi'iqaliha, maka sungguh dia telah mengikat nikmat itu dengan tali kekangnya. Artinya, orang yang bersyukur atas nikmat Allah, dia akan mendapatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya bentuk nikmat. Artinya bukan cuma nikmat di luar, tetapi ternyata penghinaan dari dalam atau istidraj ini. Tapi orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dia beribadah, dia akan betul-betul mendapatkan nikmat ya lahir dan batinnya. Nah, maka ini lanjutannya masih ya ayat hikmah ke-63 ini lanjutannya. Nah, cara bagaimana kita nanti mengetahui atau apa parameternya, maka dilihat dari tingkat syukurnya. Ya, maka barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tersebut, ya boleh jadi nikmat yang dia dapatkan, kebaikan-kebaikan Allah yang terus mengalir itu bukan bagian dari istidraj. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak bersyukur atas nikmat Allah, dia kufur nikmat, dia tidak ibadah, dia terus membangkang, maka boleh jadi itu bagian dari cara Allah yang menerapkan istidraj kepada hambanya tersebut. Gitu ya. Nah, inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala juga kalau dalam surat satunya lagi, surat Al-Qalam, surat 68 ayat 44. Ya. Fadharni, maka serahkanlah kepadaku urusannya. Wa may yukadzibu bihadzal hadits, dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang mendustakan perkataan ini maksudnya apa? Quran ya. Dan orang yang mendustakan Al-Quran, serahkan kepadaku, kata Allah. Sanastadrijuhum, kami akan hukum mereka berangsur-angsur, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, dan aku telah memberi tenggang waktu kepada mereka. Inna kaidi matin, sungguh rencanaku ini sudah bulat, sudah teguh. Ya, di Allah sudah menggunakan hak vetonya untuk memberikan istidraj kepada orang-orang yang memang Allah anggap pantas menerimanya. Nah, maka Bapak Ibu, istidraj ini sebuah simbol murka dari Allah. Annal istidraj, kata Syekh Buti di sini, mudhirun li sukhtillah.
Jadi istidraj ini merupakan salah satu simbol kemurkaannya Allah. Ya, Allah memberikan istidraj ini kepada orang-orang yang memang pantas menerimanya karena dia telah kufur nikmat. Ya. Nah, terus kemudian tadi yang saya katakan di awal, mahwal adab. Bagaimana adab yang seharusnya yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia mendapatkan kemuliaan dari Allah, ketika dia mendapatkan tambahan nikmat, nikmat lagi, dikasih nikmat lagi, dikasih nikmat lagi. Padahal keadaan manusia ya naik turun keimanannya, pasang surut ibadahnya gitu kan. Tapi nikmat terus kita dapat, terus dikasih sama Allah. Nah, jadi bagaimana reaksi kita, adab kita terhadap keadaan seperti itu? Ya. Nah, maka salah satu yang penting untuk dimiliki seorang muslim adalah sikap al-khauf, rasa takut, rasa khawatir. Maka tadi khif ya diperintah oleh Ibnu Athaillah. Takutlah, khawatirlah, waspadalah. Ya. Bahwa ketika kita mendapatkan nikmat harus ada kita memasang alarm waspada. Jangan-jangan ini bagian dari istidraj begitu ya. Tapi ini bukan berarti kita suudzon sama Allah, bukan. Lebih kepada diri kita sendiri. Ya, nah dari rasa takut ini kata Syekh Buti nanti dia akan ruju'uhu ila nafsihi. Dia akan kemudian bertafakur, berpikir ulang, ya, dia kembali ke dalam dirinya sendiri, dia melihat ke dalam dirinya sendiri, ya, sehingga dia dapati masih banyaknya kekurangan-kekurangan dia terhadap kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Karena ada rasa takut tadi, saya dapat duit begini gampang, saya punya mobil, rumah, punya ini dan itu, di saat orang lain nggak punya, gitu ya. Nah, ini apa ya? Allah kasih begini apakah karena saya sudah dianggap bersyukur? Apakah ini sebagai sebuah reward? Ya, sebagai sebuah hadiah untuk pencapaian saya, atau justru sebaliknya? Jangan-jangan ini Allah mau mengistidraj saya, mau menghinakan saya, mau menghancurkan saya pelan-pelan. Nah, maka ketika ada rasa takut itu, ada khawatir itu, dia akan berkaca diri. Coba dicek-cek lagi, sholatnya gimana saya ya? Quran udah saya baca belum ya? Saya masih suka nyakitin orang nggak dengan mulut saya? Saya masih zolim nggak ke orang lain? Mengambil hak orang lain nggak yang bukan hak saya? Nah, kayak gitu-gitu tuh. Ya. Itu muncul dari satu sifat, yaitu al-khauf. Kalau dia muncul rasa takut ini, kewaspadaan semacam ini, itu dia sudah punya modal bagus tuh. Ya, untuk menjalani hidup ini sehingga dia tidak terlena dengan banyaknya nikmat yang Allah titipkan kepada dia. Gitu. Bahkan dia selalu diliputi rasa khawatir sehingga dia waspada dan terus merevisi dan bermuhasabah, yang merevisi dirinya sendiri, memperbaiki ya dari hasil muhasabah karena dia memiliki rasa khauf tadi, rasa takut tadi. Gitu ya. Jadi salah satu sisi terbaik kita memiliki sifat atau sikap takut ini adalah ini. Ya yadfa'u sahibahu ila tadaruki taqsirihi. Satu, hal pertama, dia menyadari banyaknya kekurangan dia, dan hal yang kedua, mudha'afati syukrihi lillah, sehingga itu berimbas pada tambahnya rasa syukur dia kepada Allah.
ya kan? Nah, dua hal ini Bapak Ibu yang kemudian bisa membuat kita tidak terlena dan terus waspada. Sehingga dari ada rasa kita merasa dan memahami bahwa kita banyak kekurangan, sehingga syukur kita akan bertambah, maka otomatis ibadah kita akan meningkat. Gitu ya. Nah, terus misalnya ada yang tanya, Syekh Buti, gimana caranya menumbuhkan khauf itu? Ya, gimana caranya kita memiliki sikap khauf ini, rasa takut ini? Karena yang saya alami, yang saya rasakan, yang saya jalani, perasaan saya gitu ya, saya udah ngerjain semua perintah Allah deh, gitu kan? Semua kewajiban Allah udah saya jalani. Sunnah-sunnah Nabi sebisa mungkin saya ikuti. Terus dari mana saya bisa mendapatkan rasa takut tadi? Karena saya merasa saya sudah ngerjalanin semua ibadah yang Allah perintahkan yang saya bisa gitu. Sehingga agak susah nih memunculkan sikap khauf, rasa takut di dalam hati saya ini. Karena saya menganggap apa yang Allah berikan kepada saya ini sebagai reward karena saya telah menjalani semua yang Allah wajibkan. Nah, maka Syekh Buti menjawab, aqulu inna min akhtari madhahirit taqsir fi adai huquqillahi wa syukrihi ala ni'amihi antara nafsaka muaddiyan kamila huquqihi ghaira muqassirin fi syai'in min wajibatihi wa ahkamihi. Nah, kemudian Syekh Buti menjawab, kalau ada orang bertanya begitu, gimana caranya saya memiliki sikap khauf ini? Karena selama ini saya merasa saya sudah menjalani semua kewajiban saya. Saya sudah menunaikan semua hak-haknya Allah. Nah, justru saya Buti menjawab, inilah justru Anda terjebak pada bahaya yang lebih besar. Ya, Anda bisa terjerumus ke dalam lubang yang lebih dalam. Apa? Perasaan bahwa Anda telah menunaikan hak Allah dengan sempurna. Tanpa kekurangan sedikit pun, tanpa cacat sedikit pun. Nah, perasaan yang dimiliki oleh seseorang bahwa dia telah menyelesaikan semua kewajibannya, menunaikan seluruh hak-haknya Allah, itu adalah satu jenis dosa tersendiri yang bisa melahirkan sikap sombong, takabur, dan efek domino lainnya. Maka ini harus dihindari, Bapak Ibu. Karena Syekh Buti kemudian menjelaskan tidak ada satupun manusia selain para nabi dan rasul ya yang betul-betul mampu menunaikan seluruh hak-haknya Allah. Itu pun Nabi Muhammad SAW tetap sebagai seorang manusia dan hambanya Allah tetap merasa bahwa beliau juga belum sesempurna itu. Sampai kemudian beliau manifestasikan perasaan khaufnya itu dengan ibadah sholat sampai kakinya bengkak dan pecah. Dan ketika ditanya oleh Bunda Aisyah, kenapa engkau lakukan demikian? Ya, kenapa engkau melakukan hal seperti itu ya Rasul? Padahal apa? Engkau telah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Nah, itu menjadi sebuah contoh yang paripurna bahwa sekelas Nabi Muhammad SAW saja di dalam hati dan perasaannya, itu tetap merasa bahwa beliau belum bisa melakukan ibadah secara sempurna
dan belum menunaikan hak-hak Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga itu membuat beliau sholat dengan begitu lama dan panjang, sehingga menyebabkan kakinya beliau pecah dan bengkak-bengkak gitu ya. Nah, kemudian justru sebaliknya, Bapak Ibu. Ketika ada orang merasa dia lebih dekat dengan Allah, semakin orang itu merasa dekat dengan Allah, semakin orang itu uh, menyelam ke dalam lautan samudera ibadah kepada Allah, dia justru akan semakin sadar bahwa dirinya itu terlalu kerdil, dirinya itu terlalu hina dan kecil di depan kewajiban-kewajiban yang memang Allah wajibkan untuk kita. Dan kita juga akan sadar betapa rahmat Allah begitu sangat amat luas. Layaknya seorang penyelam profesional ketika dia melakukan free diving sampai ke dasar laut misalnya di beberapa kedalaman yang memang bisa dicapai oleh manusia begitu ya. Manusia-manusia semacam itu akan merasakan kecilnya dan lemahnya manusia di hadapan ciptaan Allah yang lain. Padahal masih sesama ciptaannya, yaitu samudera lautan yang luas. Ya betapa lemahnya kita, betapa kecilnya kita. Apalagi kalau ada manusia yang mampu menyelam ke dalam samudera rahmatnya Allah, ya ke dalam uh, samudera kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Ya, bahwa semakin dia dekat kepada Allah, dia akan semakin sadar hal itu. Bahwa sejatinya dia masih jauh dari kata sempurna, masih jauh dari kata, bahkan mungkin dari kata layak. Apakah ibadah yang kita persembahkan selama ini layak untuk dijadikan persembahan? Gitu kan? Apakah sholat kita yang tidak khusyuk itu, ya kita tidak malu persembahkan itu kepada Allah? Nah, jadi semakin orang itu dekat kepada Allah, semakin dia akan menyadari hal itu. Ya, karena kewajiban kita itu sungguh amat besar. Hak Allah itu sungguh amat besar. Makanya ketika Allah tawarkan tanggung jawab ini kepada makhluk Allah, langit, bumi, ya. Dalam surat Al-Ahzab, surat 33, ayat ke-72. Karena Allah udah bilang nih Bapak Ibu. Dalam surat Al-Ahzab, surat 33, ya ayat 72. Satu ayat sebelum ayat terakhir. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Sungguhnya kami telah menawarkan amanat ini kepada langit, kepada bumi, dan gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Wa asfaqna minha. Ya, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena terlalu berat. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang merasa dia telah melaksanakan amanat dari Allah dengan sebaik-baiknya sehingga dia merasa kebaikan-kebaikan yang dia dapat selama ini adalah reward dari Allah, itu adalah hamba yang paling bodoh. Ya, itulah adalah hamba yang paling naif. Karena tidak ada satupun manusia selain para nabi dan rasul yang mampu sempurna dalam melakukan kewajiban dan memikul amanat yang telah Allah bebankan kepada kita. Ketika langit, bumi, dan gunung menolak untuk mengemban amanat tersebut, tiba-tiba wasfaqna minha wa hammalahal insan. Ya, kemudian dipikullah amanat itu oleh manusia. Dan Allah sendiri yang kemudian yang bilang, innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Gimana nggak bodoh? Langit aja nggak mau nerima, nolak, bumi nolak, gunung enggan gitu ya. Tapi manusia dengan pongahnya tiba-tiba kemudian menerima amanat. Nah, amanat ini apa? Ada beberapa versi tafsir. Ada yang dibilang, ada yang mengatakan yang dimaksud amanat sini Quran. Ada yang mengatakan adalah sholat 5 waktu.
Ada yang mengatakan secara umum perintah Allah dan larangannya gitu ya. Karena ketika menjalankan perintah mendapat pahala, ketika melanggar larangan mendapat dosa dan seterusnya. Ya walhasil intinya adalah amanat ini adalah agama yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita jalani. Nah itu Bapak Ibu. Jadi sikap yang harus kita miliki adalah waspada, rasa takut dan kekhawatiran ketika kebaikan-kebaikan Allah terus mengalir kepada kita, padahal keadaan diri kita belum sepenuhnya bisa dikatakan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ibadah yang kita persembahkan belum atau sangat jauh dari kata sempurna, maka muhasabahlah, ya khawatirlah, waspadalah. Jangan-jangan ini istidraj. Nah, kalau kita punya perasaan takut semacam itu kata Syekh Buti akan membawa dampak yang cukup baik, cukup signifikan, yaitu dia akan merasa berkekurangan, dia akan merasa tidak belum sempurna dalam melaksanakan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan semakin menyadari bahwa dia belum atau masih jauh dari kata sempurna. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi begitu. Cuman kan kalau sekarang orang-orang itu over PD gitu ya, atau over claim. Begitu dapat rezeki, bahkan mungkin rezeki yang cukup banyak, bikin status, captionnya, narasinya, rezeki anak soleh. Gitu kan? Rezeki anak soleh. Jadi seolah-olah apa yang dia dapat itu adalah reward dari Allah. Dia seperti sudah pastikan bahwa ini adalah reward atas pencapaian ibadah dia. Gitu ya. Baik hablum minallahnya atau hablum minannasnya. Nah, boleh saja begitu, tetapi itu sangat berbahaya Bapak Ibu, karena nanti orang yang semacam itu akan selalu merasa puas terhadap ibadah yang sudah dia lakukan, ya, sehingga dia tidak ada peningkatan, atau bahkan tadi yang saya bilang lebih berbahayanya dia bisa terjebak pada sifat sombong, takabur, dan merasa ibadah dia yang paling baik, yang paling banyak dan seterusnya. Baik, nah kemudian di sini Syekh Buti memberikan contoh dari salah seorang yang termasuk paling penting di dalam perkembangan Islam di masa setelah Nabi, yaitu adalah khalifah ya setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ketika melakukan perang untuk ekspansi wilayah Islam, dan ketika menangkan, kalau dalam perang di Islam ada istilah ghanimah ya, ghanaim, harta rampasan perang. Nah, ketika beliau mendapatkan jatah yang memang sudah jatah beliau gitu ya, untuk mendapatkan harta rampasan perang ini, itu beliau selalu menangis, ya, selalu menangis dan khawatir, ya, min ayyakuna hadzal ladzi ikhtassahu Allahu bihi ibtila'an wastidrajan. Beliau selalu khawatir bahwa ghanimah atau harta rampasan perang yang beliau dapat ini adalah bentuk ujian atau bahkan bentuk penghinaan atau istidraj itu tadi. Itu selalu khawatir seperti itu Sayyidina Umar. Terus kata Syekh Buti, siapa coba di antara kita yang ibadahnya sudah selevel Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Ya kan? Siapa coba di antara kita, di antara manusia saat ini yang level ibadahnya, rasa takutnya dan pengorbanannya terhadap Islam itu selevel Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Gak ada. Ya. Nah, maka kalau sekelas Sayyidina Umar bin Khattab saja selalu memiliki perasaan waspada, was-was seperti itu terhadap apa yang beliau dapat gitu ya, dari harta rampasan perang, karena padahal memang itu haknya beliau gitu ya. Kalau memang
beliau saja memiliki perasaan seperti itu, maka mestinya ya kita lebih gitu ya. Kita lebih punya perasaan semacam itu harusnya ya. Karena ya level kita masih sangat amat jauh dari Sayyidina Umar bin Khattab gitu kan. Nah, nah ini riwayatnya disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah dan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat. Ya saat Sayyidina Umar mendapatkan harta rampasan perang di Persia setelah terbukanya perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini perang yang cukup apa ya, boleh dibilang cukup ikonik ya di dalam Islam, di dalam sejarah Islam maksud saya. Jadi perang Qadisiyah itu terjadi kurang lebih pada tahun sekitar 600-an 50-an Masehi gitu ya. Itu Sayyidina Umar mengirim sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perangnya gitu ya. Eh, di wilayah Persia ya. Kalau sekarang mungkin Irak lah, Irak sebagian besar Irak gitu ya. Dan itu dimenangkan oleh kaum muslimin di bawah komando tadi Sa'ad bin Abi Waqqas yang diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab gitu ya. Nah, jadi setelah itu menang, Sayyidina Umar mendapatkan harta rampasan perang dan beliau merasa ini takut sebagai sebuah ujian atau istidraj. Kata Sayyidina Umar begitu ya. Sekelas Sayyidina Umar saja begitu gitu kan. Enggak, harusnya kita juga melakukan hal yang sama atau bahkan mungkin lebih gitu ya. Karena keimanan kita, ibadah kita, persembahan kita kepada Allah, pengorbanan kita belum ada yang sehebat dan setinggi level Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, tapi terus gimana sih lebih tepatnya parameter ya, parameter untuk kita mengetahui rezeki yang kita kasih, yang Allah kasih ke kita ini bentuk apa? Pemberian, bentuk penghargaan dari Allah, atau ini bentuk penghinaan, istidraj yang jangan-jangan kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi kata beliau ada satu parameter yang bisa kita gunakan. Parameter apa? Suluk, akhlak, ya, dan akidah. Nah, jadi lihat saja bagaimana ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah. Dia gunain buat apa nikmatnya? Itu satu. Yang kedua, secara akidah, secara sisi apa namanya keyakinan, dia meyakini nikmat ini sebagai bentuk apa? Kalau sebagai bentuk pemberian dari Allah hanya murni ya, annaha wafidatun ilaihi minallah. Dia merasa pokoknya nikmat ini ya dari Allah karena baiknya Allah. La yukhtar fi balihi al-wasait wal asbab wala yuqimu laha waznan wala yara laha ahmiyatan, dan dia nggak menganggap ini sebagai sebuah reward, sebagai sebuah apa namanya hadiah dari Allah atas ibadah-ibadah yang dia lakukan. Dia nggak merasa itu sama sekali gitu ya. Dia murni ngerasa ya udah ini kebaikan Allah. Pokoknya ini adalah apa namanya nikmat dari Allah, bukan karena ibadah saya, bukan karena sedekah saya, bukan karena salat saya. Pokoknya ini murni dari Allah. Nah, itu secara keyakinan dia meyakininya seperti itu. Dan yang kedua secara suluk, secara perilaku dia tunjukkan dengan ibadah dia yang istiqomah, bahkan mungkin semakin membaik dan meningkat. Maka boleh jadi itu kita simpulkan bahwa nikmat yang Allah berikan itu bukan istidraj. Itu parameternya. Jadi ada dua parameter. Dari keyakinannya dia meyakininya ini sebagai apa? Kalau dia meyakininya ini sebagai reward dari Allah atas ibadah dia, nah itu bahaya. Tapi kalau dia bilang enggak kok, hadza min fadli rabbi, kan gitu ya. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ya diberikan begitu banyak kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman itu pun bisa
bicara dengan banyak makhluk yang banyak orang nggak bisa gitu ya, kepada hewan, ya kepada bangsa jin, itu kan. Dan apa yang kemudian didapati dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Allah abadikan kisahnya di dalam surat An-Naml surat 27 ayat 40. Ya, apa? Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ya, ketika beliau membuat sayembara pemindahan singgasana Ratu Balkis kan. Ada dua yang mengajukan diri. Ada jin ifrit dan ada seorang manusia yang bernama Asif bin Barkhia. Yang akhirnya sayembara itu dimenangkan oleh seorang manusia, Asif bin Barkhia, karena beliau bisa mendatangkan singgasana Balkis lebih cepat daripada jin ifrit. Nah, akhirnya begitu singgasana Balkis sudah benar-benar pindah di hadapan Nabi Sulaiman, sudah dia lihat sendiri. Nah, maka kemudian Nabi Sulaiman berkata, ini termasuk karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Nabi Sulaiman nggak ngomong, ini nih pasukan saya hebat gara-gara pemimpinnya nih, gitu ya. Jadi itu apa overclaim lah. Kebanyakan orang begitu ya. Bahkan ada orang yang mengakui pekerjaan orang lain sebagai pekerjaannya. Dalam dunia kerja saya kira banyak tuh hal-hal yang mengalami seperti itu. Yang kerja bawahannya, yang kerja ininya, tapi yang mendapatkan sanjungan pujian dan merasa berjasa adalah atasannya. Bahwa oh, itu atas tim apa namanya, atas kerja payah saya membimbing begini, gitu ya. Enggak, Nabi Sulaiman tidak seperti itu. Nabi Sulaiman menyadari ini karunia dari Allah. Bukan karena saya adalah pemimpin mereka, saya lebih hebat dari mereka. Enggak, Nabi Sulaiman jelas ini adalah karunia dari Allah. Buat apa? Bukan karena hebatnya saya, bukan karena ibadahnya saya, bukan karena saya seorang nabi. Dia beluan, ini buat menguji saya. Ashkuru am akfur, nah kan itu. Apakah saya bersyukur atau saya ingkar? Yang kemarin itu, ya makanya dua hikmah ini masih bertautan, ya 62 dan 63. Kemarin 62-nya kalau dia syukur nikmat, ya dia seperti mengikat nikmat itu dengan tali kekangnya. Tapi kalau dia kufur nikmat, dia berpotensi mendapatkan kehilangan atas nikmat tersebut, kan begitu. Ya. Nah, terus Nabi Sulaiman mengatakan, "Man syakar," siapa yang bersyukur, fa inna ma yashkuru nafsih. Sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan diri sendiri. Artinya kan kalau bersyukur ya nikmat itu akan terus ada untuk dia. Nikmat itu akan terus terpelihara untuk dia. Tapi wa man kafar, tapi siapa yang ingkar, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh syukurnya manusia. Allah nggak butuh ibadahnya manusia. Kita ibadah, kita syukur ya buat kita sendiri. Maka tadi kan siapa yang bersyukur, kata Nabi Sulaiman, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Artinya kebaikan itu akan kembali kepada dia sendiri. Tapi kalau dia kufur, ingat Allah maha mulia, maha kaya. Allah nggak butuh syukur kita, Allah nggak butuh ibadah kita. Nah ini contoh yang paling pas Bapak Ibu. Selain Sayyidina Umar tadi dalam perang Qadisiyah tadi, ya ini juga Nabi Sulaiman menjadi contoh yang pas bagaimana beliau tetap memiliki rasa khauf tadi. Ini singgasana Balkis bisa pindah depan saya. Ini kan nikmat dari Allah berarti kan. Ini apa Nabi Sulaiman merasa ini karena saya hebat gitu. Bisa berkomunikasi dengan jin, bisa berkomunikasi dengan hewan gitu. Enggak. Nabi Sulaiman jawab, ini min fadli Rabbi. Ya ini adalah anugerah dari Tuhan saya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jenis manusia yang kedua, ketika dia misalnya merespon, ini parameter kan tadi ya, keyakinan dan perilaku. Jadi parameternya untuk melihat, untuk mengetahui gitu ya, mana istidraj atau bukan. Jadi kalau kita bikin parameter istidraj gitu lah ya, itu nanti ada dua gitu ya, dari segi keyakinan dan dari segi perilaku. Nah, perilaku ini keyakinan dulu. Dia meyakini nikmat ini dari Allah.
karena Allah, kebaikannya Allah, atau karena dirinya. Karena dirinya sudah ibadah begini dan begitu. Nah, kalau dia mengakui bahwa apa yang dia capai, apa yang didapat dari karena dirinya sendiri, karena kehebatannya, karena ibadahnya, karena ini dan itu, nah maka bisa jadi kemungkinan besar inilah istidraj. Itu. Kalau dia meyakini ini adalah dari Allah, ya bisa jadi itu bukan istidraj. Gitu ya. Nah, perilakunya, bagaimana perilakunya? Kita lihat. Nah, dia eh, apa namanya? Tawadhu, tetap beribadah atau berkurang. Ketika ibadah berkurang inilah kemungkinan besar ini bisa masuk dalam istidraj. Itu. Ini parameter yang disampaikan oleh Syekh Buti dalam kitab penjelasannya gitu ya. Nah, maka ini yang cuman gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya kenalan, saudara, teman, ya kolega, partner. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan materi ini, pelajaran pagi ini gitu ya, jangan langsung tiba-tiba, tadi pagi sih habis kajian online loh. Saya lihat-lihat kayaknya kamu nih istidroj nih. Jangan gitu. Kenapa begitu? Ya kamu nggak sholat enggak, ngaji Quran enggak, majlis taklim enggak, tapi rezeki kamu banyak, duit apa rezeki kamu lancar, duit kamu banyak, itu kan bisnis kamu sukses. Tapi kamu nggak pernah ada yang namanya ibadah. Kamu sudah keluar negeri berpuluh-puluh kali ke Eropa, ke benua Amerika, tapi haji sekalipun belum, umrah pun belum. Ini jangan-jangan kamu istidroj nih, nah gitu ya. Nah, jangan begitu juga, jangan langsung mengklaim, memblame orang lain ya. Takutnya suudzon dan takutnya itu nanti malah memperpecah gitu suasana. Kalau mau berbicara demikian, bentuk suasananya dalam suasana diskusi gitu. Jangan langsung, oh kamu istidroj kali ini kena istidroj gitu, jangan. Gitu ya. Ya walaupun memang parameter apa namanya ya yang sudah diberikan Syebut itu benar adanya begitu ya. Karena kan dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 44 tentang istidroj juga begitu tuh. Falamma nasu ma dzukiru bih, ya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan, itu kan nggak sholat, ya kan, kemudian nggak puasa Ramadan kemarin, kemudian mungkin masih terus melakukan dosa gitu ya. Tapi ya itu tadi ya rezekinya banyak, eh, rezekinya lancar, kemudian ya banyak kenikmatan lagi lah dari Allah Subhanahu wa taala yang padahal dia tetap melakukan banyak kemaksiatan, kemudaratan gitu ya. Nah, itu kata Allah, siapa yang melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka. Ya, sehingga ketika mereka bergembira hatta idza farihu bihi bima utu, ya, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan gitu ya kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, selalu tiba-tiba itu ya, dan dari arah yang tidak diketahui gitu ya, maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, di hadis juga begitu. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidrajun." Ya, itu ada hadis di dalam kitab Sahihul Jami'.
Ya, nomor 561 diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Apa kata Nabi? Idza ra'aita, apabila kamu menyaksikan Allah yu'til abda, memberikan kepada seorang hamba minad dunya, dari hal-hal dunia, ma yuhibbu, ya apapun yang disenangi orang itu dikasih terus semua. Doanya dikabulin, permintaannya diturutin, hajatnya dipenuhin. Padahal wa huwa muqimun ala ma'asih, padahal dia selalu berbuat maksiat kepada Allah, fa inna dzalika fa inna ma dzalika minhu istidraj. Maka yang demikian itu adalah istidraj, penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ada beberapa ayat selain ayat 44 surat Al-An'am tadi, misalnya surat Al-Hijr surat 15 ya, di ayat ketiga, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, wa yulhihimul amal, dan dilarikan oleh angan-angan kosong mereka, fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui perbuatannya, akibat dari perbuatannya. Dibiarin sama Allah. Artinya dibiarin, ya semua permintaannya dikabulin. Semua pintu-pintu kesenangan dia dibuka oleh Allah. Ya. Nah, seperti itu. Ya, terus kemudian Allah juga memberikan warning, tidak usah iri, ya, tidak usah iri kepada orang-orang kafir itu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Mata'un qalil. Itu cuma kesenangan sedikit, cuma kesenangan yang sementara. Tsumma ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad. Dan jahanam itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Ya itu ya Bapak Ibu, itu beberapa ayat dari surat Al-An'am, surat Al-Hijr, dan surat Ali Imran. Nah, kemudian yang menarik Bapak Ibu, ini saya kira pembahasannya relevan sekali dengan keadaan politik global saat ini. Syebuti bilang begini, konsep istidraj ini itu ya tidak hanya bisa terjadi pada individu, tapi bisa jadi Allah terapkan konsep dan mekanisme istidraj ini kepada sebuah negara, kaum muslimin, gitu ya. Jadi kalau ada sebuah negara Islam, mayoritasnya Islam, tapi mereka sebagai sebuah negara itu jauh dari perintah Allah, jauh dari tunjuk Allah, gitu ya, selalu melanggar aturan Allah, bisa jadi negara itu akan kolaps, akan Allah hancurkan. Dan contohnya sudah banyak di masa yang lalu. Kalau manusianya mungkin dibinasakan oleh Allah, dia matinya dengan cara usianya gitu, artinya waktu hidupnya gitu berkurang, akan hilang. Ya kalau negara bisa dengan apa? Ya dengan kolaps, dengan diberikan ujian ya terhadap negaranya, ujian ekonomi, ujian stabilitas, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya Buti mengungkapkan beberapa contoh di masa lalu. Korun misalnya. Ya, betapa kayanya si Korun ini, betapa berkuasanya si Korun ini, sampai orang-orang itu iri, ya. Dalam surat 28 surat Al-Qasas, ya. Orang-orang yang melihat kehebatan Korun ini iri gitu ya, sampai bilang ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Mudah-mudahan kita punya harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Kalau memang itu dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.
Saking kayanya si Korun ini gitu ya. Bahkan Korun itu kekayaannya sampai kunci-kunci gudang kekayaannya gitu ya. Itu dipinggul, digotong oleh orang-orang yang sangat-sangat besar dan sangat banyak jumlahnya gitu ya. Kunci gudangnya sangat sangat apa namanya? Sangat besar, sangat banyak, eh, bahkan orang-orang nggak bisa mengangkat sendirian gitu ya. Di salat Al-Qasas juga tuh ayat 76 tuh. Ya wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu, kami telah menganugerahkan kepada dia perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya latanu ubil osbah, itu sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ya kalau zaman dulu belum ada kening bang gitu ya, belum ada kris, jadi ya duit semuanya cash, harta semuanya cash gitu, bentuknya fisik. Kalau sekarang kita kan ada digital gitu ya, nabung emas digital lah, ini digital lah gitu ya. Jadi itu simbol dari Allah betapa kayanya dan suksesnya si Korun. Fir'aun lagi sama ya. Tapi surat 7 ayat 137, Allah Subhanahu wa taala apa namanya memberikan kabar bahwa kami hancurkan wadamarna makana yasna'u Fir'aun. Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun wa qaumuhu dan kaumnya, wa makanu ya'rishun, dan apa yang telah mereka bangun. Nah, dari dua contoh ini Bapak Ibu, Korun dan Fir'aun gitu ya. Bahwa seringkali Allah itu membinasakan orang, individu atau negara atau suatu kaum itu ketika orang ini sudah dibiarkan oleh Allah bersenang-senang sampai ke titik puncak. Ya, Bapak Ibu, sampai ke titik puncak, dan itu ditujukan tadi ayat 44 surat Al-An'am tadi Bapak Ibu. Kalau kata Syekh Buti. Surat Al-An'am surat 6 ayat 44 kan kalimatnya ada gini. Hatta idza farihu, sehingga ketika mereka bergembira. Jadi maksudnya ketika mereka bergembira itu kapan? Ketika mereka sudah di puncak kejayaannya. Mereka sudah di titik level teratas pencapaiannya. Gitu ya. Sehingga mereka merasa sudah tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Ya. Nah, itu di saat itu biasanya tradisi Allah itu umat itu, kaum itu, orang itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mudah-mudahan kita dijauhi dari seperti itu. Lagi apa? Uh, supaya Allah Subhanahu wa Mau taala lihat. Bukan. melindungi kita Itu kenapa dari begini? Apa itu? melindungi kita dari istidraj ya. Semoga kita dijauhi lah. Nah, jadi salah satu tradisi Allah itu begitu. Kenapa Allah membuat skenario-nya seperti itu? Tunggu dulu sampai titik puncak kejayaannya, tunggu dulu ke level tertingginya, karena orang biasanya manusia itu akan melihat suatu kejadian, kalau memang kejadian itu dahsyat gitu ya, dari orang yang tinggi, dari orang yang hebat, itu orang-orang akan banyak bisa mengambil ibrah, pelajaran, akan menjadi pusat perhatian lah. Karena kasusnya besar nih gitu kan. Kasus Korun, kasus Fir'aun ini kasus besar. Karena yang Allah hinakan, yang Allah hancurkan itu orang yang berjaya, yang berkuasa, yang secara logika matematika manusianya saat itu nggak ada yang bisa ngalahin gitu. Tapi kalau yang Allah hancurkan, yang Allah binasakan, yang Allah hinakan itu misalnya orang-orang yang mungkin orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya kuasa, ya itu tidak akan direken sama banyak orang kan gitu ya.
tidak akan bisa menjadi sebuah ibrah bagi banyak orang gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sayangnya kata Syekh Muti, kenapa umat Islam sekarang ini lemah? Orang Islam saat ini masuk dalam fase yang Nabi bilang seperti buih di lautan yang jumlahnya banyak tapi tidak punya power, tidak punya kekuatan gitu ya. Padahal Allah sudah banyak janji loh dalam Quran, misalnya surat Ghafir, surat 40 ya, ayat 51. Allah udah janji nih, inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Kapan ditolongnya? Fil hayati dunia. Ya, pada kehidupannya para saksi, yakni para kiamat. Artinya ada janji dari Allah. Allah itu akan menolong orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Gitu kan? Oke. Terus misalnya Allah juga berjanji dalam surat Ibrahim. Surat 14 ya, ayat ke-14 ya. Walanuskinannakumul ardo min ba'dihim. Ya. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dari ayat 13 sebenarnya. Sini kan ada kalimat lanuhlikanna dzalimin. Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim, dan kami pasti akan menempatkan kamu orang-orang yang beriman di negeri-negeri itu setelah mereka kami binasakan. Ada janji seperti itu. Orang-orang beriman akan menang gitu ya. Nah, lebih tegas lagi surat An-Nur. Surat 24 ayat 55. Nih, wa'adallah, ya, Allah telah berjanji alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Gitu ya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa amilus salihat, dan yang mengerjakan amal saleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ard, bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka itu berkuasa. Ada janji-janji semacam itu Bapak Ibu. Tapi kenapa saat ini kondisi kaum muslimin, apalagi dengan keadaan yang sekarang ya, adanya perbedaan pandangan ya, Saudi dengan Iran misalnya, bahkan masalah Palestina ya, Gaza tidak bisa selesai sampai hari ini dan lain sebagainya gitu ya. Maka kata Syekh Buti, innal muslimin al-yawma namudzajun akhar ajib, bahwa keadaan kaum muslimin saat ini adalah contoh lain yang sangat mengherankan gitu. Jadi terheran-heran ini Syekh Buti gitu ya. Menakjubkan. Saking herannya sampai takjub gitu. Kenapa? Karena kebanyakan negara-negara dan kaum muslimin yang ada di dalamnya doya'u syara'i Allah. Mereka melupakan syariat-syariat Allah dan hukum-hukumnya. Wastahanu bi'anzimatihi wa hududihi. Mereka meremehkan ya sistem Islam. Ya, mereka meremehkan hukum-hukum Islam, dan yang terlebih fafadha fihimul munkar, telah merebak ya kemungkaran-kemungkaran di antara mereka, sehingga Allah melimpahkan kekuasaan, melimpahkan kemenangan kepada umat lain meskipun umat itu adalah umat kafir, sehingga kita berada tunduk di bawah kekuasaan mereka ya, karena kesalahan dan kelalaian kita sendiri sebagai umat Islam yang tidak menjalankan ibadahnya yang diwajibkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, itu sudah sunnatullah lain tuh. Ya, karena kitanya yang zalim, karena kitanya yang tidak
beribadah dengan baik sehingga kita ya seperti itu, menjadi bangsa yang lemah, menjadi bangsa yang tidak dianggap, ya, jadi bangsa yang nah, ini ada hadis Bapak Ibu, ini tegas nih hadis juga nih, Abu Daud, Sunan Abu Daud nomor 3462, ya, nomor 3462, berarti Abu Daud di juz 5. Ya, di nomor 3462. Nah, ini 3462. Nah, di sini Bapak Ibu. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, 3462, 3462. Nah, ini. Apa kata beliau? Idza tabayatum bil ainah. Ini babnya tentang transaksi jual beli dengan cara ainah. Pernah dengar Bapak Ibu jual beli ainah? Nanti saya jelaskan. Kata Nabi, idza tabayatum bil ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jikalau kalian melakukan transaksi jual beli dengan cara inah, kalian memegang juga ekor sapi, waraditum bizar'i, dan kalian ridho dengan bercocok tanam, sehingga kalian melupakan jihad, kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan dzullan, kehinaan terhadap kalian umat Islam. La yanzi'uhu, dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu. Allah tidak akan angkat kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maknanya apa? Ketika maksiat sudah merebak, perintah Allah sudah mulai ditinggalkan, maka Allah akan menimpakan kehinaan terhadap kaum tersebut sampai mereka benar-benar kembali kepada agamanya Allah. Nah, bai'ul inah atau jual beli inah itu gimana Bapak Ibu? Gini, misalnya si A dengan si B. Si A ini pengen hutang 10 juta. Misalnya gitu ya. Ya. Kemudian si B ini nggak mau ngasih hutang itu aja. Dia pengen dapat untung dengan cara riba. Maka dia jual HP misalnya kepada si A. Ya, kepada si A dia jual HP dengan harga misalnya 12 juta. Ya. Dibeli nih secara kredit oleh si A. Ya. Jadi si A ini beli HP ke si B kredit dengan cara kredit dengan harga 12 juta. Nah, setelah akad kreditnya selesai, si B beli lagi ya tuh HP dari si A. Sini saya beli, saya bayarin. Berapa? 10 juta cash. Gitu. Nah, jadi si A dapat duit cash 10 juta, tapi dia dihitung hutangnya 12 juta. Dalam bentuk kredit HP tadi gitu kan. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, diputer doang nih. Supaya si A tetap dapat hutangan 10 juta, si B tetap ngasih hutang tapi dapat untung 2 juta. Ini cara-cara licik ya. Nih, gini deh. Misalkan si A namanya Ahmad, si B namanya Bobby. Mat, kata si Bobby. Nih, saya jual nih HP saya ke kamu ya. 12 juta nyicil. Sebulan sekian. Selama tenor sekian. Oke, udah selesai. Dah sini saya beli lagi. Handphone itu 10 juta nih cash uangnya. Tek. Akhirnya si A ini dapat duit 10 juta cash kan. Tapi di pundak dia ada hutang 12 juta untuk pembelian handphone kreditan, itu namanya bai'ul inah Bapak Ibu. Ya. Nah, ini dilarang dalam Islam. Nah, jadi kata Nabi kalau ada orang melakukan dosa maksiat begitu segala macam,
ya Allah akan menimpakan kehinaan terhadap kaum tersebut, dan Allah tidak akan mencabut, tidak akan menarik kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Artinya sampai kalian melaksanakan lagi kewajiban-kewajiban kalian sebagai umat Islam. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, terakhir, ini ada wasiat bagus tadi yang saya bilang, nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas saat beliau mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai komando perang atau panglima perang gitu ya, menaklukkan Qadisiyah. Apa ininya? Ya Sa'ad bin Ummi Sa'ad, wahai Sa'ad, gitu ya. La yaghurrannaka ayyuqalu anka khalu Rasulillah. Jangan bangga terhadap orang-orang yang mengatakan kamu adalah keponakan. Ya khal itu pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya Sayyidina Umar pengen ngomong nggak ada kebanggaan dalam nasab itu. Fa innallaha la yamhus sayyi'a bis-sayyi'. Allah tidak menghapus kejahatan dengan kejahatan, keburukan. Walakinnahu yamhus sayyi'a bil hasan. Tapi Allah menghapus kejahatan dengan kebaikan. Gitu ya. Nah, terus ada kalimat bagus di sini. Fa idza stawayna fil ma'siyah, kalau kita umat Islam terlalu banyak maksiat, kana lahumul fadlu alaina fil quwwah, maka niscaya Allah akan memberikan kelebihan kekuatan kita. Wala taqulu inna aduwana syarrun minna. Dan jangan pernah menganggap bahwa musuh kita lebih buruk daripada kita. Ya. Farubba qaumin sallatu alaihim manhum syarrun minhum. Karena banyak dari kaum dan umat Islam yang ternyata Allah mentakdirkan mereka kalah, mereka tunduk, yang mereka terhina di bawah orang-orang kaum kafir. Sudah banyak ininya, contohnya. Jadi jangan berbangga dengan nasab, jangan hanya berbangga dengan keislaman kita tanpa kita buktikan keislaman kita dengan sebaik-baiknya. Dan jangan menganggap bahwa kita pasti ditolong karena kita Islam, mereka kafir. Ya. Jangan langsung menganggap bahwa kita pasti menang, mereka akan kalah. Enggak. Karena sudah banyak contoh kasus Allah menghinakan kaum muslimin dan Allah memberikan kemenangan dan kemuliaan kepada orang-orang kafir hanya karena orang-orang Islam itu sendiri yang tidak taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah istidraj yang diberikan oleh Allah kepada sebuah negara, sebuah bangsa atau sebuah umat kaum muslimin karena mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan cenderung melakukan dosa dan kemaksiatan. Itulah istidraj di dalam konteks kenegaraan atau kebangsaan. Begitu Bapak Ibu. Ya. Baik, itu mungkin Pak Mazwar yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Teman-teman, mungkin sebelumnya saya mulai lagi satu pertanyaan nih Ustaz. Boleh ya. Ini istilah istidraj hanya untuk orang Muslim, karena kan ada juga orang kafir itu dia kan betul-betul kafir terus tapi nikmat Allah tuh banyak banget sama dia gitu. Betul. Hidupnya enak. Kafir dan Muslim, istidraj ini untuk orang kafir dan untuk orang Muslim. Kalau untuk orang kafir jelas, itu jelas sekali gitu ya, karena mereka tidak beriman gitu. Jadi kenapa pembahasannya lebih banyak ke orang Muslim gitu? Karena ya sudah jelas kalau orang kafir uangnya banyak, rezekinya lancar, usahanya maju, itu istidraj dari Allah. Karena pada akhirnya mereka akan mati dalam keadaan kafir, mereka akan disiksa, mereka akan masuk neraka dan seterusnya. Nah, bagi orang mukmin ini yang kadang-kadang tadi terlena menganggap bahwa nikmat yang dia dapat ini ya udah ini reward dari Allah buat saya karena saya ibadah, karena saya begini dan begitu. Nah, gitu. Jadi kalau orang kafir sudah jelas pasti dapat. Tapi istilahnya istidraj juga ya Ustaz untuk orang kafir. Istidraj juga sama. Baik.
Silakan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini saya videonya di notebook kok nggak keluar, jadi saya pas buka HP. Ya, ya. Eh, Saya Pak Pak Anwar. Abdul Syukur, silakan Pak Abdul Syukur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. terima Ya, kasih Pak Masbar. Ada dua pertanyaan Pak Ustadz. Pertama tadi mengenai surat yang 33 judul 2 itu. Di mana Allah itu memberikan amanat kepada gunung dan sebagainya, tapi ditolak. Manusia juga memikul amanat. Nah, yang kita semua ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan sempurna lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Nah, di sini Allah justru menawarkan kepada gunung dan sebagainya. Nah, ini dalam benak saya itu kenapa tidak Allah teruskan saja kepada manusia yang sempurna itu? Seperti itu. Nah, memahami yang seperti ini tuh bagaimana Ustadz? Maksudnya itu apa ini rahasia yang Allah tawarkan kepada gunung-gunung dulu, bukan langsung kepada manusia. Ya, ya, baik. Nah, yang kedua itu ini Ustadz, tadi cerita mengenai perang di Qadisiyah itu yang dipimpin oleh Abi Waqqas tuh, sahabat Rasulullah itu perang yang besar di mana Persia itu dikalahkan ketika zaman Sayyidina Umar itu. Ya. Nah, Sayyidina Umar itu yang kita ketahui kan orangnya sangat korektif sekali, bahkan ada orang yang membaca ayat Quran berbeda saja dia protes kepada Nabi ini bagaimana ini? Kok lain ininya? Terus dibenarkan Nabi ini memang bacaan macam-macam begitu. Dan bahkan di suatu pasarnya zaman Umar itu orang dagang itu harus tahu fikih dagang, kalau tidak jangan berjualan di sini. Nah, ketika dia mengalahkan Persia, itu tentu Persia akan dikoreksi, umatnya itu akan dikoreksi sesuai dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa sekarang itu yang kita dengar nih lewat media, Islamnya katanya Syiah Iran itu beda, Syiah itu beda dengan ini. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Apakah ini memang diciptakan oleh orang-orang yang musuh-musuh Islam sehingga kita itu selalu bertengkar dengan kelompok-kelompok tertentu atau bagaimana ini Ustaz? Nah, ini dua pertanyaan. Nah, tadi yang Ustaz katakan terakhir bahwa orang kan selalu saya dengar itu tuh selalu bangga dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Ta'muruna bil ma'ruf gitu kan. Nah, sedangkan sekarang itu kan banyak orang tidak berani untuk atau mencegah yang mungkar. Banyaknya yang ma'ruf yang ngajak-ngajak kan mudah daripada ini. Jadi Islam itu bagus kalau dua unsur ini dilaksanakan. Kalau tidak ya tadi seperti Ustadz katakan itu akan dihinakan Islam itu. Nah, sekarang kan betul tuh. Nah, keuangan juga dikendalikan, semua dikendalikan orang-orang kafir. Ya, itu aja Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama terkait surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 72. Bahkan ulama tafsir sampai membahas ini Allah nawarkan langit bumi beneran ngomong apa dalam bentuk gimana? Mayoritas ulama tafsir dalam bentuk dialog, Pak. Jadi gunung, langit, bumi dibikin sama Allah bisa bicara gitu. Nah, kenapa kok nggak langsung ke manusia? Padahal secara bentuk manusia lebih sempurna, lebih baik, bagus. Nah, ini kalau kata ulama simbol, Pak, bahwa langit, bumi dan gunung secara bentuk dan fisik kan lebih besar dari manusia. Nah, lebih kuat gitu kan. Kita sama gunung besarnya jauh sekali. Ya, kita sama gunung aja mungkin bisa porak-poranda sekali gunung berguncang gitu kan, dan seterusnya lah. Bumi langit juga begitu. Jadi kalau yang besar-besar saja makhluknya Allah ini tidak mampu karena enggan gitu ya, karena merasa tidak mampu, ya kenapa manusia begitu bodoh dan begitu percaya diri bisa memikul. Nah, tapi ini tetap skenario Allah lah ya, seperti kayak misalkan Nabi Adam itu. Nabi Adam juga sampai makan buah terlarang, ya skenario Allah juga gitu kan. Artinya ini diberitakan ke kita untuk kita berpikir bahwa amanat yang kita pikul ini bukan
satu amanat yang mudah, satu amanat yang ringan. Ini berat. Karena makhluk-makhluk Allah yang besar saja seperti langit, bumi, dan gunung itu menolak pada awalnya. Nah, amanat ini apa secara umumnya syariat gitu ya, syariat Islam itu. Nah, jadi kenapa tidak langsung ke manusia? Ya karena Allah ingin menunjukkan betapa besarnya amanah yang kita pikul saat ini. Dan tapi Allah percaya itu dipikul oleh kita, ya walaupun kita dianggap bodoh oleh Allah, tapi Allah percaya pada akhirnya ya karena kita memiliki akal, memiliki indera dan seterusnya. Jadi insya Allah ya kita termasuk orang yang tidak bodoh sehingga bisa menjalankan syariat Islam ini dengan baik. Itu rahasia kenapa tidak langsung ke manusia walaupun manusia diciptakan paling sempurna gitu di antara makhluk yang lain. Ya Allah wa'alam. Pertanyaan kedua terkait masalah Sayyidina Umar ketika memerintah Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah. Kenapa kok Sayyidina Umar tidak melakukan rekondisi misalnya gitu ya. Tidak mengkondisikan apa namanya keadaan Persia saat itu yang saat ini adalah Irak atau Iran gitu ya. Wallahu alam dalam sejarahnya saya belum terlalu baca detail sampai ke situ. Tapi kalau pertanyaannya apakah ini semua propaganda pihak tertentu sehingga membuat umat Islam akan selalu bertengkar, ya dengan tegas saya jawab iya. Ya. Tapi gini, perbedaan antara Syiah dan Sunni itu ada. Syiah dari zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sudah ada karena memang awal kemunculannya di situ. Tetapi pada mulanya kan Syiah ini hanya sebutan untuk loyalis, Pak. Loyalisnya Sayyidina Ali. Orang yang sangat loyal dengan Sayyidina Ali, terutama ketika perang Siffin itu, Pak. Perang Siffin ketika Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah terpecah ya dalam pandangan politik terkait kasus pembunuhan Sayyidina Utsman gitu ya. Dan di situ juga akhirnya Sayyidah Aisyah berkubu kepada Sayyidina Muawiyah kan. Makanya orang-orang Syiah yang belakangan yang Rafidhah yang sekte yang paling radikal itu kan melaknat-laknat Sayyidah Aisyah ya. Karena dia di posisi Muawiyah ya kontra Sayyidina Ali gitu. Itu murni perbedaan pandangan politik saja itu. Ya, jadi sejak saat itu orang-orang yang loyal kepada Sayyidina Ali disebut Syiatu Ali, kelompoknya Ali. Itu Syiatu Ali itu kelompoknya Ali. Nah, kemudian baru berkembang menjadi banyak sekte, menjadi banyak cabang. Banyak juga Syiah yang modern, di antaranya Syiah Zaidiyah. Itu moderat, Pak, dia tidak sampai melaknat Sayyidah Aisyah, tetap mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman gitu ya, tetapi hanya lebih melihat afdolnya Sayyidina Ali gitu, tapi tidak membatalkan kekhalifahan ketiga khalifah sebelumnya. Ada itu dan banyak, dan sekarang sudah banyak yang mulai melek dan terbuka mata mereka sehingga mereka menjadi moderat gitu. Nah, ini cikal bakal ini kemudian dijadikan bara api yang selalu ditiup oleh pihak-pihak tertentu sehingga umat Islam tidak bisa bersatu kan begitu. Nah, itu seperti itu sih yang saat ini terjadi. Sekarang kita lihat beberapa negara Khalij, negara Teluk melaknat Iran, bahkan bikin syair-syair melaknat Iran. Pas Gaza Palestina dibombardir, nggak ada tuh syair-syair yang mereka buat untuk melaknat Israel, nggak ada gitu kan. Akhirnya sekarang mata umat semakin terbuka lah. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya pertolongan Allah akan segera datang buat umat Islamnya. Itu juga bergantung pada bagaimana umat Islamnya itu sendiri gitu ya. Mudah-mudahan akan banyak lagi para umat Islam yang sadar sehingga bisa kembali kita kepada kejayaan kita gitu. Sebagai janjinya Nabi tadi, Allah tidak akan mencabut kehinaan kalian sebelum kalian kembali kepada agama kalian. Oke, itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga, Pak Syukur? Yang ketiga itu sebenarnya ini aja Pak Ustadz. Itu kan orang-orang itu saya selalu dengar di ceramah-ceramah itu kalimat ini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, betul. Betul, kita sepakat lah. Nahi mungkar lebih sulit daripada amar ma'ruf ya. Ya, nahi mungkar itu akan mendapat banyak musuh, akan mendapatkan banyak intimidasi, ancaman gitu ya. Karena ketika kesenangan orang diganggu, dia akan marah. Kalau orang cuma mengajak kan, ya kalau mau ikut, kalau enggak ya silakan, enggak apa-apa gitu kan. Kalau amar ma'ruf. Tapi nahi mungkar itu memang lebih berat. Makanya sangat disayangkan ya ketika kemarin ada
sekelompok ormas yang fokusnya pada nahi mungkar kemudian dibubarkan dan lain sebagainya. Itu salah satu dari upaya pelemahan ya, pelemahan dakwah Islam di Indonesia gitu ya. Karena dakwah itu nggak cuma Habib Rizik juga sempat ngomong kok gitu ya. Kayak misalkan NU Muhammadiyah, kalian ini ibarat petani yang menanam benih gitu ya, yang nandur. Kami ini FPI pembasmi hama gitu. Jadi supaya kalian panennya tidak gagal, hamanya harus hilang kan gitu ya. Nah, kami ini pembasmi hama, kalian yang nanam. Nanti kalian yang petik kebaikannya, kami membasmi hama, nanti kebaikannya buat kita sama-sama kan gitu. Itu analogi yang sangat pas dan cocok sebenarnya. Nah, sekarang pembasmi hamanya dibubarkan, dilemahkan. Ya akhirnya hamanya berkembang biak, hamanya kemudian merajalela dan seterusnya. Itu ya harusnya bisa menjadi atensi dan perhatian kita bersama gitu ya. Baik, itu ada pertanyaan satu sepertinya di kolom Di chat ya, chat, Pak Nas. ya betul, Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Terima underscore kasih. sama-sama ya. Ya, pertanyaan bagaimana akibatnya bila kita merasa kasih sayang Allah Azza wa Jalla pada diri kita, misalnya apa yang kita niatkan sering terkabul, meskipun selalu merasa bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur dalam hati. Bagaimana seharusnya sikap kita sesuai dengan tausiah Ustadz hari ini supaya kita tidak terjebak pada rasa sombong? Ya tadi yang parameter tadi Ya, ya parameter. mungkin apa namanya yang bisa kita lakukan tadi dalam hati tetap meyakini ini bukan gara-gara kita, ini bukan karena ibadah kita, ini bukan karena kehebatan kita, murni ini dari Allah, murni ini karena kebaikan Allah. Itu satu. Yang kedua, sikap perilaku kita karena Allah sudah kasih nikmat, ya terima kasih dong. Layaknya kita kalau ke orang aja berbaik pada kita kan kita berbagi berbalas jasa, berbalas kebaikan. Maka kita gimana caranya ya bersyukur. Kemarin kita sudah bahas di Hikmah 62 apa syukur itu menggunakan nikmat Allah yang Allah berikan untuk kita ibadah. Maka seiring dengan banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, tingkatkan ibadah kita. Ya, perbaiki kekurangannya, sempurnakan apa namanya yang masih terasa belum sempurna. Nah, dengan begitu insya Allah kita tidak terjebak pada rasa sombong takabur karena merasa diri kita yang hebat sehingga Allah kasih ini dan itu. Seperti itu Bapak Ibu Bu Tazia ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama Pak Jadi, Maswar. ayo kita tutup Alhamdulillah. Ustadz bersama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai negara, sebagai bangsa. Ya kita tahu permasalahan negara dan bangsa kita tidak ada habis-habisnya. Bahkan setiap saat mungkin bertambah. Semoga Allah jadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah jadikan para pemimpinnya, para pemimpin yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, para masyarakatnya, rakyat juga yang terus menjalankan syariat-syariatnya Allah sehingga Allah angkat ya kehinaan yang ada pada bangsa kita, Allah cabut kehinaan yang ada pada negara kita dan Allah menjadikan negara dan bangsa kita terhormat di sisi Allah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita supaya terhindar dari istidraj yang Allah terapkan kepada banyak orang dari kaum muslimin. Kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka i'tiqadan jazima wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka lisanan dzakira wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an tayyiban mubaraka wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hawli wal ahwal. Hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.